Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di video saya berikutnya. Seperti janji saya di video sebelumnya, sekarang kita akan coba mengorek atau mencari informasi dari Mas Agung tentang proses budidaya maggot dari awal sampai dengan nanti proses panen. Tentunya ini akan bermanfaat untuk Anda semuanya yang mencoba akan mengikuti jejak Mas Agung budidaya tentang maggot. Silahkan tetap ikuti saya di channel saya Ayo Buka Mata. Ikuti sampai akhir video. Sendiri dulu untuk awal budidaya maggot ini saya beli telur untuk alternatif dua pilihan juga ada. Untuk mendatangkan lalar sendiri, lalar liar itu bisa juga. Untuk dari medianya mungkin bisa pakai dedak dicampuri dengan dedak 1 kilo, terus pakai Yakult 2 botol itu sama Masako mungkin sekitar 2 saset itu bisa nanti mengundang lalat itu. Iya, nanti difermentasi, nanti akan ditunggu sekitar seminggu, nanti di situ akan timbul maggot sendiri. Tapi jangan sampai kencing lalat hijau atau lalat tentara hijau. Oh, itu musuhnya ya? Iya, itu musuhnya itu. Karena lalat BSF dengan lalat hijau itu berbeda. Untuk maggotnya sendiri itu berbeda. Kalau maggot itu punya belirik-belirik, kalau lalat hijau itu enggak ada, jadi mulus. Nah, untuk media Bepon itu sebenarnya kalau saya mungkin agak larinya ke produksi agak besar ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang mau mencoba atau uji coba dulu, itu bisa menggunakan ember bekas atau pakai kaleng atau pakai apa, itu bisa menggunakan di sekeliling kita lah, kita manfaatkan ember pecah atau apa, itu nanti kita solusi buat media penetasan juga bisa. Jadi tidak harus berupa semainan seperti ini ya? Iya, nggak perlu kayak gini, nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau mau meningkatkan, ibaratnya udah berhasil di skala kecil, bolehlah kita mencoba skala yang besar. Oh iya ya. Kemudian tadi pertama bisa beli telur ya, artinya kalau kita tidak mengundang beli telur. Terus tahapan setelah telur itu tahapannya? Nah, terus telur itu nanti kita tetaskan dengan media dedak. Pakai dedak bisa, pakai ampas tahu bisa, pakai buah juga bisa. Nah, untuk dedak sendiri ini dikasih ya, untuk nguleninya atau mencampurnya itu pakai air panas yang emang panas, supaya dedaknya nanti kalau tidak timbul jamur. Ini juga untuk mematikan jamur-jamur yang udah ada di dedak, juga untuk bakteri-bakterinya. Nah, ini caranya, ini udah saya uleni ya, pakai air panas. Ditunggu sampai dingin, benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, tinggal ini dimasukkan. Ini pakai lemeknya pakai daun pisang. Nah, pakai daun pisang begini. Kalau sudah, nanti telurnya tinggal dikasihkan atasnya. Ini telurnya tinggal dikasihkan atasnya begini. Nah, seperti ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah, kalau udah ini kan menggumpal ya toh, ini diratain supaya tidak menggumpal dan bisa menetas. Nah, itu kita tetaskan sekitar 3 hari sampai 4 hari. 3 hari sampai 4 hari itu telur akan menetas semua. Setelah menetas, sekitar menetas nanti seminggu, berarti 4 hari lagi nanti pakai nampan lah, pakai nampan itu bisa. Setelah menetas, kalau udah menetas nanti baru bisa ditaruhkan ke biopon. Kalau pakai ember lah, kalau yang agak simpelnya pakai ember itu bisa juga sebenarnya. Pakai ember bak itu bisa nanti sampai panen bisa, tapi nanti pakai timbangan. Mungkin 1 bak itu hanya muat 2 gram sampai 3 gram telur.
Nah itu Berarti bisa, telurnya ditimbangi ya? iya harus pakai punya timbangan. Kalau ya nanti bisa over soalnya, Oh. kalau over nanti apa medianya mungkin nanti pakannya maggot itu nanti akan ada yang besar ada yang kecil, saya terlalu over gitu, terlalu banyak maggotnya di situ, makanya agak dibatasi gitu. Nah untuk itu sendiri nanti setelah, kalau saya itu udah umur 1 minggu di nampan, nanti setelah itu udah menetas semua, saya taruh ke biopon. Ke biopon itu untuk pembesaran sendiri nanti sekitar 16 hari sampai 17 hari, mungkin nanti 15 hari kalau pakannya itu janji nggak putus, jadi makannya itu pagi sama sore. Ini fleksibelnya iya. Berarti dikasih pakan tuh ya? Iya, nanti kasih pakan itu berupa sampah organik. Sampah organik itu apa, bisa sayuran, terus buah-buahan, sampah resto, sampah rumah tangga itu berupa nasi lah, apa sisa-sisa makanan. Oh, bisa itu ya? bisa. Kalau misalnya ada unsur minyaknya enggak apa-apa? Enggak apa-apa, justru saya malah ada yang sebagian saya pakai sisa makanan dari mie ayam dan bakso. Nah itu karena apa, nanti kan minyak itu kan ada kaldunya, ada kaldunya itu bisa, tapi ya jangan, makanya 1 hari jangan ngefull, misalkan nanti 3 hari sekali kasih itu nggak apa-apa. Itu 17 hari di biopon ya? Iya, itu 17 hari di biopon. Terus itu sudah mulai panennya di umur? Sebenarnya kalau umur itu jadi itu sampai 25 hari, mungkin 16 hari di biopon itu mungkin kalau pakannya nanti terus itu cepat besar. Nah maggot itu tergantung pakan. Kalau pakannya nggak putus, makan terus, kasih makan ada terus, nggak putus, maksudnya kasih makan pagi terus memberi makan pagi lagi, itu namanya terputus. Harusnya sambung terus, pagi sore itu harus ada terus. Coba kalau ada siang pun dikasih nggak apa-apa. Karena apa? Karena maggot sendiri itu bisa menghabis 1 kilo maggot, fresh maggot itu bisa menghabiskan 5 kilo sampah organik. Jadi maggot ini adalah hewan paling cepat untuk mengurai sampah organik gitu. Dibanding kita buang dure sama tanah, itu lebih cepat maggot. Maggot itu mungkin 5 kilo sampah organik itu mungkin nanti 4 jam, paling lama 5 jam. Itu udah habis. Udah habis itu. Iya. Terus cirinya untuk maggot itu bisa dipanen itu atas berdasarkan umur atau tampilan fisik? Pakai umur juga bisa, pakai tampilan fisik juga bisa. Kiranya kalau bisa itu tampilan fisik. Karena apa, kalau kita pakai kan kita namanya besar ya Pak ya, kan nanti nggak habis. Nah itu misalkan masih ada sisa umur dia sebelum jadi ke prepupa, itu kan masih ada waktu. Nah kita nggak harus makanin semua, nanti masih ada sisa waktu, itu nanti fisiknya kira-kira udah, wah ini udah besar-besar, udah bisa diproduksi, ya udah kita produksi aja, kasihkan ternak, terutama itu pakai ternak sendiri. Kita ke ternak kita sendiri, bukan ke fokus jual belinya, tapi ke fokus ternak kita sendiri gitu loh. Oke. Mungkin kalau tampilan fisik itu ciri-cirinya apakah warnanya sudah jadi apa, atau ukurannya ketika itu sudah layak untuk dikonsumsikan ke ternak atau kita jual itu, apakah ciri khas warnanya atau apa itu Mas? Kalau warna maggot ada yang putih, ada yang hitam-hitam, bukan prepupa ya Pak, tapi nanti ke fokus ke pakannya apa. Kalau sebenarnya pakai kohe ayam atau apa itu sebenarnya mau Pak kok, maggot itu mau, tapi kan nanti di tampilan warna nanti dia akan hitam, nggak bisa putih-putih, beda dengan sampah organik gitu ya. Terus tadi ada istilah prepupa, itu jadi prepupa itu maksudnya apa Mas? Prepupa itu adalah dia yang sudah umur sekitar 17 hari atau dengan full dari telur sampai penetasan itu 25 hari. Nanti 25 hari ke atas dia akan menghitam. Menghitam terus nanti sudah menghitam sekitar 3 hari dia akan seperti kepompong. Dia sudah tidak makan lagi ya? Dia sudah nggak butuh makan lagi. Itu
Kalau untuk budidaya, kalau bisa dipilah itu kalau sudah hitam nanti dikasihkan ke penetasan buat berlanjutan ke pembuatan lalat biasa. Karena apa? Karena di meja maggot sendiri harus memiliki siklus. Kalau kita putus di siklus nanti kita nggak punya generasi. Ada generasinya. Gitu. Oke. Terus kalau sudah tadi ada prepupa atau pupa yang akan jadi lalat itu namanya pupa. Iya, prepupa. Oh, prepupa. Prepupa itu nanti yang udah hitam udah jadi terus jadi pompong nanti ke lalat. Itu berarti kalau kita mau jadikan lalat itu Mas Agung disendirikan ya, dipisah. Iya, dipisah-pisah. Atau di Mas Agung sendiri ketika ada prepupa seperti itu karena mau disiapkan biar dia berubah jadi lalat. Itu dipindahkan di ruang khusus. Iya, nanti di ruang khusus ada sistem untuk penetasan untuk jadi lalat itu ada khusus, ruangan khusus. Streamin itu pakai kayak kelambu. Oh, kayak kelambu. Masuk mending kelambunya. Kalau streamin itu nanti ya emang awet tapi nanti agak terlalu ribet. Mending harganya juga lumayan. Mending pakai kelambu aja. Dipindahkan di situ dan dibiarkan, tidak ada perlakuan khusus. Enggak perlu diperlakukan khusus, tinggal kita masukkan box. Box itu nanti semacam ruang gelap. Nah, ruang gelap nanti setelah dia menetas, dia nanti bikin lubang itu buat dia setelah jadi lalat dia akan keluar. Nah, nanti ruangannya itu full di kelambu. Isinya lalat semua. Ya, isinya lalat semua. Nanti di situ ada dikasih untuk media penetasan penelur. Telurnya itu mungkin nanti bisa pasang pancingan itu nanti pakai nampan itu nanti buahnya dikasih buah-buahan. Dan sampah juga atau segar? Sebenarnya lebih bisa pakai organik juga bisa sebenarnya. Kalau saya mending pakai buah atau sampah yang baunya benar-benar menyengat. Karena apa? Karena dia akan fokus ke satu titik untuk bertelur. Kalau enggak begitu buat satu titik nanti dia akan bertelur sembarangan Pak. Jadi ngambil telurnya jadi susah ya? Iya, nanti agak susah. Nanti bisa di kelambu dia bertelur, nanti bisa di ruang gelap itu dia bisa bertelur. Kalau enggak ada pancingan khusus untuk bisa fokus ke situ. Ruang gelapnya kalau yang dipakai Mas Agung selama ini pakai kotak atau memang ada ruang atau hanya cukup kotak? Nah, itu sebenarnya harus membuat ya. Harus membuat ruang gelap itu seperti kotak. Nanti di kotak yang muat nampan itu setelah nanti ada prepupa dia akan topo itu nanti masukkan situ biar dia nggak ada yang mengusik lah. Kalau dia ada yang mengusik dia akan terus terasa terganggu, nanti nggak netas gitu. Itu sudah di dalam ruang yang berkelambu tadi ya? Iya, harus sudah masuk situ. Oh iya. Nanti setelah itu mungkin nanti 4 hari dia sudah menetas. Sudah jadi lalat. Iya. Lalat dewasa dia akan bertelur ya. Dan itu harus punya siklus Pak untuk maggot sendiri. Karena nanti yang jantan itu setelah kawin akan mati. Yang betina nanti setelah bertelur dia juga akan mati gitu. Nah, makanya harus mempunyai siklus, harus ada generasinya itu harus ada. Setelah jadi lalat harus ada yang udah jadi pupa gitu. Oh ya. Kemudian setelah lihat telur, tadi kan ada media semacam kotak atau apa biar telurnya jadi satu di situ. Iya, jadi situ. Diambilnya cara ngambil gimana itu? Apa dipakai sendok atau pakai apa? Kalau saya sendiri pakai cutter. Kayak cutter nanti itu ada tadi yang saya pakai kayu itu tadi. Nanti kan ada itu bisa dibongkar pasang itu sebenarnya buatnya itu seperti kandang jangkrik Pak. Tapi hanya satu sisi gitu. Nanti kan betul itu untuk panen sendiri itu benernya bisa 1 hari. Tergantung banyaknya lalat ya. Kalau emang udah banyak mungkin 1 hari bisa panen. Yang penting jangan sampai 3 hari di situ Pak. Nanti dia akan menetas kalau kelamaan di situ. Gitu. Jadi ya harus diamati ya. Kalau sudah ada penampakan ya. Penampakan telurnya itu ada ya. Ada kelihatan. Nanti katanya diseset gitu ya. Iya, diseset itu pakai cutter, nanti ditaruhkan di tisu atau pakai wadah apa gitu. Ya. Terus nanti setelah itu ditimbang
kemudian ditetaskan, Iya. jadi maggot, jebakan lagi diupon lagi, Iya. terus berputar Putar. seperti itu ya. Ntar namanya generasi tadi harus ada, generasinya harus ada. Iya. Ada yang panen. Kalau untuk yang sukses itu sebenarnya kalau sudah tiap hari panen itu baru namanya sukses di maggot. Setiap hari panen itu baru sukses. Ya kalau enggak 3 hari lah, 3 hari sekali panen, ya, itu baru udah bener-bener berjalan itu. Oke. Jadi artinya dari sisi membuat siklus itu tidak sulit ya? Enggak, sebenarnya enggak. Tidak sulit ya? Ya, tapi yang sulit itu cuaca. Nanti berpengaruh di telur, Pak Eko. Dipengaruh bertelur sama perkawinannya lalat, antara lalat itu. Berarti hujan mendung itu produk telur mah turun? Iya, turun, pasti turun. Iya, iya. Turun. Saya sendiri udah mengalami 2 siklus ini dengan cuaca kayak gini turun, telur itu pasti turun. Terus yang kawin juga nggak banyak gitu loh. Nah, tetap dia harus punya cahaya untuk masuk. Jadi cukup mudah, jadi jangan punya bayangan nanti hasilnya seperti apa, ternyata Mas Agung sudah bisa membuktikan. Yang Memang, penting iya, coba dulu Pak. coba dulu, ya. Jangan katanya harus Iya. coba, berani coba. Iya. Itu nanti karena setiap orang itu akan menemukan masalah berbeda gitu Iya. loh. Jadi cerita itu sederhana. Hanya kita harus berani mencoba. Ini baru katanya Mas Agung. Karena apa yang dialami Mas Agung itu tidak akan berlaku secara keseluruhan untuk semua orang. Betul. Ya dialami Mas Agung, mungkin kalau saya mencoba mungkin akan terjadi sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami Mas Agung. Ya, Jadi ini sesuatu yang harus dicoba. Terus Mas Agung terakhir di sini. Kalau misalnya ini teman-teman kita yang melihat video kita ini kemudian tertarik ingin belajar, Mas Agung siapkah untuk memberikan bersharing atau berbagi ilmunya ini? Siap, Wah. silakan datang. Iya. Di kota kiri Pak. Iya. Nah, nanti di map juga udah ada namanya Magotku, Magotku. Magot Kulon Progo. Oh Nah, iya. sebenarnya saya juga dari arti nama Magot itu juga ada cita-citanya Pak. Saya ingin budidaya Magot di Kulon Progo itu saya yang paling besar. Wah, amin. Ya. Gitu. Oke. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Yang mau mencoba, Mas Agung sudah menyatakan siap. Silahkan nanti menghubungi nomor tadi yang sudah disebutkan atau bisa dilihat tadi. Bisa menghubungi dulu, kemudian silahkan belajar di sini. Tentunya harus hubungi dulu Mas Agung karena Mas Agung ini juga kadang-kadang bertugas karena beliau juga bekerja, punya tanggung jawab. Iya. Tapi yang jelas siap setiap saat kalau ada teman-teman yang ingin belajar bersama, menekuni ini silahkan. Mas Agung siap sharing ilmu. Karena Mas Agung juga yakin punya prinsip ilmu itu tidak akan habis kalaupun dibagi. Betul. Tidak seperti uang ya. Kalau uang dibagi habis, tapi kalau ilmu Nggak ada habisnya. tidak ada habisnya, akan semakin berkembang. Kalau mau kerja sama juga bisa siap saya. Oh ya, ini ada kerjasama juga siap. Nggak bisa bang, silakan kirim saya siap gitu Nah, loh. ini. Jadi teman-teman kalau mencoba kemudian nanti khawatir pemasarannya susah, Mas Agung siap ini. Ini Siap, Magotku. silakan. Ini sudah punya niatan akan menjadi master mascotnya Kulon Progo. Ya, akan merangkul teman-teman pemuda atau kaum muda yang mungkin akan bersama-sama Mas Agung. Yang penting jangan takut untuk mencoba gitu. Ya. Terobosan Oke, silakan. oke. Terima kasih itu teman-teman semuanya. Di tip trik yang dilakukan Mas Agung selama ini ketika memulai usaha dan tahapannya seperti apa untuk saya masuk. Ternyata tidak sulit selama ada kemauan. Iya, harus ada kemauan itu harus Ya. ada. Oke, berarti itu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi masih tetap bersama saya di channel saya ini untuk mengungkap hal yang selama ini tidak kita ketahui ataupun kita ketahui. Hari ini atau kali ini kita bincang-bincang dengan ini pelaku usaha, anak muda yang punya jiwa bisnis yang luar biasa, orientasi untuk bisnis, untuk memanfaatkan sesuatu yang dianggap orang tidak bermanfaat. Betul. Bisa menjadi inspirasi kita semua. Terima kasih dan tetap ikuti channel saya Ayo Kita Mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.